Halo guys, selamat datang kembali di channel Anybrain yang tentunya bakalan banyak banget rekomendasi anime-anime lainnya yang keren-keren yang bakalan nambahin list tontonan kalian. Anime tentang kerajaan adalah anime yang biasanya sangat seru buat kalian tonton karena tema ini melibatkan beberapa kerajaan untuk saling bertempur satu sama lain, apalagi sambil nobar bareng teman. Nah, kali ini Anybrain akan membahas beberapa anime tentang peperangan antar kerajaan terbaik. Dari sekian banyak anime dengan tema peperangan, di sini aku udah merangkum 8 anime yang bisa kalian masukkan dalam list tontonan kalian buat mengisi waktu luang. Penasaran? Inilah daftar 8 anime tentang peperangan antar kerajaan terbaik versi Anybrain. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Number 1. Arslan Senki. Berkisah pada tahun 320 Masehi, di bawah peraturan Raja Andragora III yang bertangan besi, kerajaan Pars sedang berperang dengan kekaisaran tetangga Lusitania. Meski dirinya berbeda pendapat dengan sang ayah dalam banyak aspek, Arslan yang merupakan pangeran muda bersiap untuk membuktikan keberaniannya di medan perang untuk pertama kalinya. Namun, ketika ayahnya dikhianati oleh salah satu pejabat yang dipercayai olehnya, tentara Parsian hancur dan ibu kota Ekbatana dikepung. Dengan hancurnya pasukan garis depan dan para penduduk yang ketakutan, Arslan dipaksa untuk melarikan diri bersama dengan jenderal yang disegani di sisinya, Darion. Arslan segera memulai perjalanan untuk mencari sekutu yang akan membantunya merebut kembali tempat kelahirannya. Akatsuki no Yona. Bercerita tentang Putri Yona sebagai seorang putri dari kerajaan Kouka yang damai dan tentara kehidupannya pun sangat enak dan mudah. Namun terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sepupunya untuk mengkudeta kerajaan yang akhirnya mengancam kehidupan Yona. Dipaksa melarikan diri hanya dengan Sonha yang merupakan teman dan pengawal masa kecilnya. Dalam pelariannya pun, sang putri menyadari kalau kerajaan Kouka bukanlah kerajaan yang nyaman untuk ditinggali lagi. Karena kemiskinan, pengangguran, dan korupsi terjadi di mana-mana. Anggapannya yang dulu tentang kerajaan yang damai dan sejahtera pun luput dari dirinya. Berdasarkan manga populer dengan nama yang sama oleh Mizuha Kusanagi, Akatsuki no Yona mengikuti putra Yona pada petualangan yang akan datang saat dia menghadapi kenyataan yang mengerikan tentang kerajaannya. Dengan hanya legenda misterius untuk membimbingnya, Yona harus menemukan cara untuk mengembalikan Kouka ke kejayaannya, sementara dikejar tanpa henti oleh kekuatan Raja Kouka yang baru. Number 3. Kingdom. Berlatar belakang pada periode Perang Cina kuno 475 sampai 221 sebelum Masehi, terdapat dua orang anak, Qin dan Tiao, yang merupakan anak yatim korban perang di kerajaan Qin. Mereka bermimpi suatu hari akan membuktikan diri di medan perang dan menjadi jenderal besar dengan membawa banyak pasukan yang berani dan gagah mengalahkan musuh yang ada di depan mereka. Tapi pada suatu hari, Tiao akan dibawa ke istana oleh seorang menteri untuk diajarkan seni bela diri dan menjadi pengawal kerajaan. Dan beberapa tahun setelah kepergian Tiao, terdengar desak-desu akan adanya sebuah kudeta besar yang dilakukan di dalam kerajaan atas seorang raja muda yang baru saja dilantik. Tak lama kemudian, setelah gosip itu menyebar, Tiao berhasil kembali ke desa dalam keadaan sekarat. Qin kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mirip Tiao, Yinzhen. Untuk saat ini dia adalah Raja Qin dan kemudian dia akan menjadi Kaisar Shi Huang. Number 4. Junketsu no Maria.
Cerita berikut ini menceritakan tentang Maria, penyihir paling kuat yang ikut berperang selama perang 100 tahun di Perancis. Dia membenci perang, jadi dia menghalangi pertempuran dengan kekuatan magisnya yang sangat kuat. Campur tangan dia dengan sukubusnya Artemis dan Syaitan Priapos telah menarik perhatian dari langit dan malaikat Mikael mengeluarkan dekret. Ketika Maria kehilangan keperawanannya, dia juga akan kehilangan kekuatan magisnya. Seorang malaikat cantik bernama Yehezkiel mengawasi Maria dan memastikan dia tidak menggunakan sihir di depan orang. Tapi Maria terus menggunakan sihirnya. Shoukoku no Altair. Perseteruan antara stratokrasi Turki dan Kekaisaran Bahrain telah lama terjadi. Pada suatu malam, seorang menteri kekaisaran ditemukan terbunuh sehingga mengakibatkan kedua negara semakin keruh. Di antara para jenderal yang memiliki jalan peperangan, Mahmud menyadari adanya dalang di balik semua ini. Demi melindungi negara dan menjaga perdamaian, dimulailah pertarungan jenderal muda Mahmud. Aka Megakil. Di sebuah negeri yang penuh dengan kejahatan, pembunuhan, korupsi, ketidakadilan, dan menderitanya rakyat kecil, Tatsumi pergi ke ibu kota untuk mengais rezeki demi orang-orang yang ada di kampung halamannya. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tentara kerajaan pun pupus setelah dia ditipu oleh seorang gadis di warung makanan. Tapi dia ditolong oleh seorang putri cantik yang ternyata memiliki keluarga yang sangat kejam dan suka menyiksa para perantau baru. Dan di sanalah dia bertemu dengan kelompok pemberontak pemerintah yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan negeri itu yang kejam yang suka menyiksa rakyatnya. Akhirnya Tatsumi direkrut oleh Nightwraith. Dan di sanalah petualangan Natsumi terjadi bersama Nightwraith membasmi kejahatan dan para petinggi pemerintahan yang suka main kotor. Apakah Tatsumi dan Nightwraith mampu menggulingkan pemerintahan yang kotor itu? Saksikan saja langsung. Sengoku Basara. Saat negara berperang, Jepang terpecah-pecah menjadi provinsi-provinsi semi-independen. Diatur oleh feodal atau daimyo yang saling bertarung satu sama lain dalam sebuah perjuangan tanpa akhir untuk menambah kekuasaan. Daimyo memiliki ambisi untuk memiliki seluruh Jepang. Beberapa prajurit yang terkenal adalah Takeda Shingen dari Kai, Sanada Yukimura, Uesugi Kenshin dari Echigo, Azai Nagamasa dari Omi, Tokugawa Ieyasu dari Mikawa, dan masih banyak lagi. Mereka sering berada dalam kerusuhan dan kekacauan. Peperangan terbesar di seluruh negeri, peta kekuatan tentara mengalami perubahan yang cepat dan dramatis. Dalam konflik tidak pernah berakhir ini, satu orang akhirnya tampil hanya dengan satu langkah untuk membangun total kontrol atas negara. Dia adalah penguasa Owari, iblis Raja Iblis ke-6 yang bernama Oda Nobunaga. Number 8. Zero no Tsukaima. Bercerita tentang Loise yang merupakan gadis terhormat yang buruk dalam melakukan hal sihir. Karena setiap dia mencoba selalu menghasilkan sebuah ledakan yang aneh, sehingga dia dijuluki Loise Zero oleh teman-teman sekelasnya karena ketidakmampuannya untuk menggunakan salah satu dari 4 unsur sihir. Pada awal tahun ajaran di Akademi Sihir Tristain, siswa tahun kedua melakukan ritual khusus di mana mereka memanggil familiar mereka, yang berfungsi sebagai mitra dan pelindung abadi dan biasanya semacam makhluk sihir. Tapi Loise malah memanggil Saito Hiraga, seorang anak remaja biasa dari Jepang, dan ia benar-benar dipermalukan lagi. Karena kesucian ritual, Loise enggan menerima Saito begitu akrab. Tetapi hasil dari memanggil Saito seperti halnya cowok lainnya, halnya lebih buruk. Membuatnya mencuci pakaiannya, tidur di tempat tidur jerami, dan mencambuk dirinya dengan cambuk. Anime ini mengikuti cerita dari Zero, mengikuti petualangan Laiso dan Saito karena membantu teman sekelas mereka dan teman-teman lainnya.
Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.